Mudakarin nasir bihi wa bitita adal usan kasir wa dalika lil musannal mulkafi wa fi siwa hudaini kainil kurtuti wa bi'ula asyri jam'in mutlaq wal madhu'una wal adul iltiqa yilka fi harfan duna lamin aw ma'am wal lamu in qadam ta'al mumtani'an wa bihuna awharuna asyir ila danil makani wa bihil kafasila fil qadi aw bisammahu aw aw bihuna likasi aw bihina bidalin mufradin mudakarin asyir bihi wadin dita'ala wadani tamilil musannal murkafin wa misi wa mudaini tainil kurtutin wa bi'ula asyri jam'in mutlaq wal mandu awla waladal mu'min milka fi harfan duna lamin aw ma'am. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang gede. Ini adalah Banten ya. Banten adalah termasuk. Terima kasih ya. Makasih Insya Allah walaupun Banten ini bicaranya apa ya mungkin banyak yang tidak mengunggulkan Banten mungkin, tapi insya Allah akhlak pemuda-pemuda Banten wabil khusus di kota Serang, Cilegon, Pandeglang dan Keronjo, Tenara dan semuanya lah ya, Banten itu hampir rata-rata di jam 7 pagi itu sudah banyak yang jerewong Serangnya menalek kitab itu mengetahui bagaimana sih tentang kitab itu kepentingannya untuk apa? Mengupas isi daripada Al-Quran ya. Banyak yang orang yang bilang katanya patokan kita harus pada Quran, hadis buatan manusia itu orang stres atau tolong. Kenapa saya katakan begitu? Contoh kecil. Ini bi umati Sayyidina Muhammad SAW dan seluruh umat Islam ya. Di Al-Quran cuman ada barang haram itu 2, yaitu B1 atau B2. B1 adalah anjing, B2 adalah babi. Itu yang diharamkan dalam Al-Quran, ya kan? Tapi kenapa ulama membuat kias seperti bayawak haram semua, habis seperti ular haram. Jadi kalau patokannya Al-Quran yang mengharam, ya berarti benyawak nggak haram. Ya udah kalian makan, benyawak kalian makan, ya ular kalian makan, itu semua kalian makan. Karena patokannya cuma Al-Quran. Iya, Al-Quran itu hanya sumber daripada segala sumber, tapi harus dicurahkan. Siapa yang bisa mencurahkan itu adalah para warasatul anbiya, yaitu al-ulama al-amilin ya. Kalau untuk zaman akhir, kalau zaman dulu ya aulia lah, seperti Imam Malik dan Imam semuanya, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan semuanya itu yang angkat kitab, termasuk Imam Bustami dan semuanya itu ya, yaitu Al-Imam Ghazali, semua angkat kitab itu tujuannya apa? Untuk mengupas kedalaman Al-Quran. Karena ibarat kata pepatah,
Ya, air laut buat tinta, untuk mengupas Al-Quran itu air laut habis tidak akan selesai. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau cuman orang berpatokannya kepada Al-Quran, ya itu berarti Anda ada yang cuman patokannya ke Al-Quran, tidak ada hadis dan tidak percaya dengan ucapan-ucapan para ulama, berarti ular silahkan kalian makan, tanduk dimakan sama kalian, kodok juga dimakan sama kalian. Ya karena nggak ada di Al-Qurannya. Iya kan, yang ada mah cuma maaf babi dan anjing. Silakan, yang dua itu tidak dimakan, tapi ular, kodok itu halal buat kalian. Ya, buaya dimakan sama kalian. Entek kersir kabeh. Ya makanya jangan Al-Quran, tapi nggak ada kupasan. Itulah kesalahan-kesalahan. Ini penting ini kalian dengarkan ya, supaya kalian itu paham bahwa dengan adanya para warasatul anbiya itu ya contohnya sekarang ya para ustadz dan ulama serta kiai dan sebagainya itu untuk mengupas seberapa dalam sih ya kan kandungan isi Al-Quran yang Allah ciptakan. Ya, kalau Anda tidak mengerti dan tidak paham ya kan makna dari Al-Quran itu, kembali aja Anda kepada zaman jahiliyah. Justru Allah itu lebih adil, Allah itu lebih tahu dan mengetahui apa yang diberikan kepada ibarat kata manusia ini. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui yaitu kan mandat yang diberikan kepada malaikat Jibril dan diturunkan langsung kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Kan banyak orang bilang, "Oh Al-Quran, kita patokannya Al-Quran Al-Quran benar itu patokan." Tapi apabila Al-Quran itu tidak dibahas, Al-Quran itu tidak dikupas, kamu tahu di mana? Apa-apa Al-Quran susah. Nah, ini pahami, ya pahami. Tapi kenapa orang Banten itu banyak diam? Ya, banyak diam, nggak seperti udahlah begitulah, sombong, baru bisa baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalian kadang-kadang sombong. Memang benar sholawat itu doa yang paling mustajab, tapi kalau cuma bisanya sholawat mah masih mending kalian gak usah banyak ngoceh. Ya, karena Banten ini gudang ilmu loh. Urusan Al-Quran bukan kita membagusi Banten, bisa dites. Kalau Banten tuh kenapa? Nah, kita punya wali yang benar-benar diagungkan bukan di Banten, di seluruh dunia. Contoh Syekh Nawawi Tanara Al-Banten. Ya kan? Makanya janganlah berbicara macam-macam kalau belum ketemu ulama Banten yang benar-benar soheh. Jangan yang kalian yang di sosmed itu ulama, bukan itu mah. Yang namanya ulama Banten itu tidak pernah main TikTok, tidak pernah main YouTube. Yang namanya ulama Banten mah duduk di rumah, ya kan, menulis kitab, ngangkit kitab, ya kan, ngarang kitab. Kitab itu dikarang nggak asal ngarang, jangan salah. Kitab itu dikarang sesuai dari apa yang tertulis dalam kandungan Al-Quranul Karim yang diciptakan Allah, yang diberikan firman-firman oleh Allah, yang dilangsungkan kepada malaikat Jibril. Ya, setelah malaikat Jibril dilangsungkan lagi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW. Jadi kalau berpatokannya kepada Al-Quran, saya bilangkan sekali lagi, Anda yang cuma berpatokan pada Al-Quran berarti daging ular halal bagi kalian, ya. Terus daging buaya halal, daging kodok juga halal buat kalian. Karena yang ada dalam Al-Quran itu cuman anjing dan babi. Itu yang diharamkan. Berarti yang lain mah halal bagi kalian. Tapi kalau kami ya yang mengikuti ibarat kata petua-petua para ulama-ulama wabil khusus yang ada di Banten ini, ya kami tetap berpatokannya kepada Al-Quran dan hadis yang diturunkan atau yang diangkit. Jadi kan diangkit pun ditulis maning, dipikirkan maning oleh siapa? Oleh para ulama-ulama dan kiai. Oke, semoga manfaat ya. Begitu saja. Apabila ada yang tersinggung bodo amat, saya nggak pusing. Lu kesinggung terserah. Yang penting itu apa yang saya omongkan, ya begitulah kira-kira. Jadi
Yang namanya ibarat kata Al-Quran adalah pedoman, tapi isi Al-Quran itu harus diketahui setelah kita tahu dulu membaca apa, membaca kitab dari mulai Amil, Jurumiyah, Narkib dan sebagainya sampai ke Matambina dan semuanya sampai ke Alfiyah dan semua, baru kita mengetahui isi Al-Quran. Kalau belum ngaji itu jangan coba-coba mentafsiri urusan tafsir Quran, karena dosa jadi wong serang, duraka, takut salah dalam ibarat kata mengartikan Al-Quran. Tanggung jawabnya fid dunya wal akhirah. Ingat, awas ya, jangan kau hadiskan yang belum mengerti, cuman baca di Google atau apa, hadisnya salah, bahaya. Fid dunya wal akhirah itu tuntutannya nanti di akhirat, Allah yang akan memberikan pelajaran pada kalian. Dipantek sirine neraka. Wis gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.